Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. 10 lorong surga Xiao diterangi secara bersamaan saat mereka meraung dengan cara yang eksplosif. Mereka bergabung bersama, membentuk matahari yang sangat besar. Dia mendekat dari ujung langit seolah-olah dewa surgawi turun ke dunia ini. Pria Yue Chen menjadi pucat. Ketika tangannya yang halus menabrak telapak tangan itu, cahaya warna-warni yang indah meletus, mengirimkan kejutan ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, peri rubah surgawi mendekatinya. Ketika lengannya menyentuh langit dan bumi bergeser seolah-olah dunia akan runtuh. Pria Yue Chen diserang dari kedua belah pihak dan tidak bisa menahan dua ahli perkasa pada saat yang sama. Dan dia akan ditangkap. Sebuah ekspresi aneh muncul di wajah Xiao. Secara alami dia masih memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia sebelumnya berpikir bahwa dia mungkin belum tentu berhasil. Jadi dia tidak merasa perlu untuk menyinggung Peri Yue Chen. Kakak perempuan, kamu tidak akan pergi kemana-mana. Ucap Peri Surgawi Fox mendekat. Tepat pada saat ini domain perang iblis diiris terpisah. Garis cahaya pedang menembus awan dari langit. Dan membelah dunia ini itu seperti serangan abadi dari surga. Sementara itu seluruh ruang mulai runtuh. Domain perang iblis menghilang. Dan mereka muncul di dunia nyata. Di depan mereka danau biru beriak. Keindahan yang tak tertandingi memiliki pedang giok di tangannya. Dia mengatasi ruang itu dan menghancurkan tempat itu. Peri Yue Chen, penyihir itu tersenyum dan berkata, "Kakak yang lebih tua memang luar biasa. Menumbuhkan kemampuan ilahi untuk kesempurnaan seperti itu. Kamu sebenarnya telah merekonstruksi diri sejati dengan tubuh spiritual untuk dianggap sebagai tubuh nyata kamu dalam waktu yang begitu singkat. Merebut kekuatan surga dan bumi. Hebat." Ketika Xiao mendengar apa yang dikatakan, dia segera merasakan menggigil di punggungnya. Itu terbentuk hanya dari tubuh spiritual. Tampaknya tidak berbeda dari tubuh yang sebenarnya. Pria Yue Chen luar biasa. Baru saja dia tidak benar-benar jatuh ke jalan buntu karena tubuh aslinya selalu di luar. Bahkan penyihir tidak dapat menyadari apa yang terjadi. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Tidak banyak orang di pantai memperhatikan mereka. Tetapi sekarang mereka melihat ke arah ini. Mereka hanya melihat dua peri berdiri di tepi danau. Semua orang merasa sangat bingung. Ekspresi Peri Yue Chen tenang tanpa kemarahan. Dia terus berdiri tanpa ekspresi. Pada akhirnya dia tersenyum manis dan berkata, "Metode adik perempuan benar-benar tidak buruk." Setelah itu matanya yang cerah berbalik. Dia mengangguk ke arah Xiao tanpa niat berkelahi. Dan tidak ada permusuhan. Xiao menggosok dagunya. Ini benar-benar peristiwa yang tidak terduga. Apa yang terjadi? Ucap banyak orang dengan heran. Tiba-tiba sebuah jaring yang menyilaukan jatuh dari langit benar-benar mengelilingi peri di bawah. Bahkan Xiao terjebak di dalamnya. "Tuan muda, keluarga kami ingin mengundang dua peri sebagai tamu." Suara itu ditransmisikan dari surga. Sejumlah besar awan hitam melonjak, menciptakan suara guntur yang bergulir. Pada saat yang sama Peri Yue Chen mengambil tindakan. Pedang dalam dirinya telah memancarkan cahaya ilahi yang mempesona. Itu memotong langit dengan ketajaman yang tak tertandingi. Artefak berharga muncul di tangan penyihir membentuk matahari. Dia melompat ke udara dan dengan goyangan lembut keempat arah mulai bergetar. Dan kilat dari 9 langit merosot ke bawah. Jala besar langsung dihancurkan oleh dua peri. Peri Yue Chen sangat kuat. Apakah pedangnya adalah artefak suci kuno? Ucap banyak orang dengan gemetar. Kekuatan pedang itu terlalu menakutkan. Langit bergetar dan artefak penyihir yang berharga itu menyala dan mengguncang mayat besar tanpa kepala burung itu menjadi bubuk.
Tidak ada yang tertinggal. Setelah itu dua artefak berharga dikembalikan ke tubuh pemiliknya. Mereka berdiri di dalam danau biru seperti peri yang anggun. Kedua individu itu jatuh dan tak tertandingi. Banyak orang diadu kedua wanita itu terlalu kuat. Artefak magis yang mereka pegang bahkan lebih menakutkan, bahkan bisa membunuh raja yang mulia. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Ucap banyak orang. Bahkan jika pemuda tertinggi Siyi menjadi seusia mereka, dia hanya akan mirip dengan mereka kan? Apakah dia bisa menjadi lebih kuat? Ada banyak orang yang menghirup udara dingin. Mereka sangat mengagumi kekuatan kedua gadis ini. Meskipun seperti itu, mereka masih cantik sampai tingkat yang abadi. Sangat sulit menemukan orang lain secantik mereka berdua. Mereka seperti dua dewi tertinggi yang telah memasuki dunia manusia. Dunia ini akhirnya damai lagi, ucap Xiao. Kedua gadis itu bahkan tidak mengatakan apapun kepadanya. Pada kenyataannya, meskipun ia berada di tepi danau dan relatif dekat dengan kedua gadis itu, tidak terlalu banyak orang yang memperhatikannya. Terima kasih telah mengizinkan aku meminjam kereta perangmu. Aku sudah selesai dengan itu, jadi kalian bisa menggunakannya seperti yang kamu inginkan ketika kamu kembali, ucap Xiao. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Liuan sangat marah. Lahir dari bangsawan Tuan Lingyun, kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Dia dipukuli dan kemudian kereta perunggunya dicuri. Itu benar-benar jenis penghinaan. Namun Xiao menghela nafas dan kemudian benar-benar tenang. Sekarang bahkan jika dia melakukan perang besar dengan Xi Ziteng dan orang-orang di belakangnya, dia masih akan tetap tak kenal takut. Temperamen Xiao telah berubah secara drastis. Dia yakin jika dia mengungkapkan identitasnya, laba-laba raksasa itu tidak akan pernah muncul karena statusnya terlalu superior. Sebaliknya, para ahli perkasa dari tingkat lain mungkin maju untuk menekan dan membunuhnya. Dia perlu menunggu kesempatan yang bagus. Ketika para ahli perkasa dari semua pasukan tiba di ibu kota untuk merayakan ulang tahun Kaisar Manusia, semua orang akan muncul saat itu. Pilihan lain adalah mengunjungi Martiar Imperial Manor secara langsung setelah bisnis di sini selesai. Dia mungkin bisa menemukan laba-laba di dalam manor. Bahkan ketika dia memikirkannya seperti ini, Xiao mempertimbangkan kembali pilihannya. Dia telah menyinggung lebih dari segelintir orang dalam pertempuran di Lautan Utara. Beberapa makhluk perkasa dari pegunungan Defen Archaik mungkin masih menyimpan dendam mendalam terhadapnya. Aku sudah menunggu begitu lama. Jadi mengapa aku tidak bisa menunggu sedikit lebih lama? Xiao bergumam dan menenangkan dirinya dalam waktu singkat. Ketika dia melirik kembali, kolam hijau tersebar dengan lancar tidak jauh dari sana dengan luan 5 warna menari di sampingnya. Semuanya tampak damai dan ia mencapai mentalitas yang kosong dan tenang lagi. Apakah mangkuk ini artefak yang berharga juga? Xiao cukup terkejut menemukan mangkuk tembikar yang rusak yang berwarna keabu-abuan dan tanpa kilau. Selain itu, tepi mangkuk sudah rusak dengan bagian yang cukup besar hilang. Itu tanpa rasa keindahan, membuat orang-orang yang melihatnya terdiam. Kamu harus tahu, anak muda, bahwa hal-hal terbaik adalah yang paling dekat dengan kesederhanaan. Seketika riak mulai menyebar di danau hijau. Orang bisa melihat dengan jelas bahwa air hijau yang bergelombang di dalam mangkuk seperti lautan luas. Ada sesuatu yang menakutkan tentang itu. Apakah ini surga transformasi Bone? Seseorang berteriak kaget. Jika itu benar-benar artefak ajaib itu, maka menurut legenda mangkuk itu bisa meleleh dan menghaluskan apapun di dunia ini. Sangat disayangkan bahwa ini hanya tiruan dari hal yang asli. Artefak magis kuno yang sejati tidak lagi ditemukan di dunia ini, ucap seseorang menghela nafas. Transformasi surga bol meniru hukum-hukum alam dan dapat mencairkan apapun seperti tungku. Itu bisa menghancurkan setiap hal yang nyata dihisapnya. Pada zaman kuno ada lebih dari satu orang suci yang berhasil menghasilkan artefak berharga tersebut.
Di antara hal-hal lain, pasir stellar, darah ilahi, dan berbagai harta lainnya dari surga dan bumi adalah bahan yang diperlukan. Yang paling terkenal adalah Heaven Transformasi Ball, yang pembuatannya melibatkan bahan yang paling mencengangkan. Ia bahkan dapat menekan dan membunuh dewa-dewa surga, membuatnya tidak dapat diprediksi bahkan oleh roh dan dewa. Bagi orang-orang dari dunia fana, hal seperti itu sangat menakutkan. Itu sama terkenalnya dengan kantong langit dan bumi, dan terdaftar sebagai salah satu artefak berharga yang paling tangguh. Meski ini tidak dibuat dari bahan asli dan hanya bisa dianggap tiruan, itu masih salah satu harta karun terbesar tokoku. Pria tua itu tersenyum. Ketika dia membalikkan tangannya, air dalam mangkuk tumpah dan kembali ke danau. Sio menemukan bahwa mangkuk itu tidak buruk dan ingin berkonsultasi dengan pagoda kecil untuk nilainya. Namun pagoda kecil yang tembus pandang menjadi tidak bergerak. Mengapa aku tidak mengamati mangkuk dengan ini? Tiba-tiba dia sadar bahwa dia telah mendapatkan objek ilahi yang dapat melihat semua pemalsuan. Sio berdiri dengan tenang di pinggiran keramaian dan menyaksikan mereka menawar. Dia kemudian meraih mata dewa kelahiran alami. Setelah diresapi dengan esensi spiritual, bola mata itu menjadi hidup. Dan garis-garis cahaya warna-warni ilahi mulai berputar di sekitarnya. Ini jauh lebih dari apa yang kelihatannya. Dengan satu pandangan, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang itu. Mangkuk tampak biasa dengan mata telanjang, tapi melalui mata ganda, dia bisa melihat awan multi warna berkilauan tersembunyi di dalamnya. Ini mungkin tiruan, tetapi bahan ilahi ada di dalam mangkuk tembikar ini. Jika aku dapat mengekstraknya dan menyimpannya di kemudian hari ketika aku menemukan bahan ilahi lainnya, aku mungkin bisa menggunakannya di masa depan untuk membuat surga transformasi ball yang sebenarnya. Sio ikut serta dalam penawaran itu. Dia bersaing dengan keturunan bangsawan bernama Guling Yu. Dia adalah orang terkenal dari ibu kota, dan saat ini dia ingin mendapatkan mangkuk. Mereka saling menawar satu sama lain. Akhirnya Sio mengeluarkan mutiara merah kirmizi seukuran kepala manusia yang berkilau dalam cahaya multiwarna. Kamu tidak tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri. Guling Yu menatapnya dan pergi dengan marah. Pada saat ini Sio akhirnya berhasil memenangkan tawaran. Singkat cerita, Sio mulai memperbaiki mangkuk itu. Mangkuk itu benar-benar sepadan dengan harganya. Anak muda, tidakkah kamu pikir kamu terlalu mendominasi? Aku melihat kamu melempar Li Yuan dan teman-temannya ke danau beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang kamu merampok orang lain dari artefak magis mereka. Tidakkah kamu pikir kamu sudah keterlaluan? Seorang wanita muda mendekatinya pada saat ini. Aku mengikuti aturan dan memenangkan penawaran. Bukankah itu bukan urusanmu? Ucap Xiao. Dari mana asalmu? Wanita itu tidak berpenampilan buruk tetapi berbicara dengan cara yang agak ceroboh. Kakakku bertanya padamu, mengapa kamu tidak menjawabnya? Seseorang dari sampingnya berteriak kepadanya. Sio sekarang menyadari bahwa orang-orang ini ada di sini untuk mendukung Guling Yu. Dan wanita itu tampaknya adalah kakak perempuannya. Guling Long kembali. Ucap seorang wanita muda itu sangat kuat dan jelas seorang tokoh terkenal di antara generasi muda ibu kota. Pada saat ini Putri 16 dan Putri tertua klan Guntur telah tiba. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya pada Putri 16. Tiba-tiba Putri 16 merasakan aura yang kuat yang berasal dari naga bertanduk. Namun dia jelas terintimidasi oleh bocah itu. Apakah naga bertanduk bertemu dengan teman lamanya? Siapa orang ini yang sangat membuatmu takut? Biarkan aku memeriksanya. Saat itu suara sembrono datang dari jauh. Pada saat yang sama seorang pemabuk berteriak dengan nada marah. Pria itu adalah murid material Imperial Manor dan pernah memprotes ketika dia mabuk. Mengklaim bahwa dulu memiliki anak lain yang adalah pemuda tertinggi. Orang-orang dari material Imperial Manor tidak memiliki sopan santun sama sekali.
Ucap orang dari roh danau iblis berjalan mendekati dengan mencibir di wajahnya. Apakah kamu seorang iblis laba-laba? Siapa yang memberimu hak untuk berbicara tentang sampah di sini? Sio berbicara ketika dia berbalik ke pria dengan tatapan dingin. Kata-kata Sio membuat seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Ketika naga bertanduk mengingatkan mereka untuk tidak menyinggung Sihau, kerumunan menganggap remaja itu setingkat dengan naga. Bahkan perhiasan di ibu kota seperti Putri 16 putri tertua klan Guntur dan Gulinglong ditinggalkan dengan wajah kosong. Apakah kamu akan menyerah pada orang ini? Wahai naga bertanduk, ucap remaja berambut hijau itu. Naga bertanduk mengabaikannya dan tidak mengatakan apa-apa. Mata semua orang tertuju pada Sihau sekarang. Banyak lagi yang berkumpul mencoba menyaksikan pertempuran besar yang akan segera dimulai. Apa yang kamu pamerkan? Sihau berbicara tiba-tiba. Provokasi membuat alis remaja itu berkedut tak terkendali. Bahkan setelah mengetahui bahwa dia berasal dari danau roh iblis, bocah itu masih berani memprovokasi dia. Remaja berambut hijau itu menatap Sihau dan mengawasinya dengan cermat. Namun dia tidak bisa merasakan aura apapun. Naga bertanduk tidak berkata apa-apa. Beberapa orang selalu berpikir mereka cukup kuat untuk memimpin suatu daerah dan bahkan pertandingan mereka jarang terjadi. Remaja berambut hijau itu berkata sambil memandang curiga pada Sihau. Kamu tahu ini sendiri dan kamu masih pamer di sini. Ucap suara Sihau sangat dingin. Dia berteriak dengan nada marah. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Bukankah kamu hanya laba-laba? Ucap Sihau berbicara dengan nada yang santai. Kamu meminta kematian. Teriak remaja berambut hijau itu dengan marah. Bagaimanapun dia hanya seorang remaja dan tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Hanya sendiri, ucap Sihau mencibir dengan suara tanpa henti. Dia tidak pernah takut membuat keributan. Orang-orang dari Martrian Imperial Manor sudah bosan dengan kehidupan dan tidak punya alasan untuk eksis lagi. Teriak remaja berambut hijau. Dia sudah sangat kenal dengan Sihau yang sombong. Dan sekarang seorang pemabuk mengejeknya juga. Dia tidak bisa lagi menahan emosinya. Hei, kamu pikir kamu siapa? Kembali ke danau roh iblismu dan tunggu kakek 15 memusnahkanmu. Ucap pemabuk itu berteriak. Dewa iblis hebat ditakdirkan kepalanya dipotong dan mati dengan kematian yang menyedihkan. Dia tidak ada artinya bagi danau roh iblis. Remaja berambut hijau itu akhirnya bergerak. Dia ingin membunuh orang-orang dari Martrian Imperial Manor terlebih dahulu. Kemudian bertarung dengan Sihau. Namun dia baru saja mengangkat tangannya ketika sosok lain menyapu dan menghalangi jalannya. Sebuah suara mencibir. Ini adalah ibu kota ras manusia. Kamu hanyalah seekor laba-laba. Beraninya kamu melonggarkan lidahmu, kamu meminta kematian. Ucap sosok itu. Laba-laba iblis itu langsung marah. Semua rambutnya yang hijau tiba-tiba meletus. Itu berubah menjadi sungai hijau panjang yang diliputi cahaya yang subur. Sihau tampak benar-benar dingin dan santai. Dia tidak mencoba menghindar sama sekali saat simbol hijau memenuhi langit. Semua orang mundur ketakutan. Laba-laba iblis ini terlalu kuat. Tiba-tiba pada saat yang sama telapak tangannya menekan ke depan dengan sikap sombong dan kuat. Sebuah telapak tangan seukuran batu besar langsung menabrak pemuda berambut hijau. Anak muda berambut hijau itu dikirim terbang oleh telapak tangan seukuran emas yang sangat besar itu. Darah meluap dari mulutnya, dan di belakangnya batu raksasa itu dengan cepat pecah sebelum meledak. Gulinglong Putri 16 dan putri tertua klan Guntur juga semua tercengang. Wajah cantik mereka penuh keheranan. Dari mana individu luar biasa ini berasal? Hati mereka mulai dipenuhi gelombang. Seekor laba-laba besar muncul, tubuhnya ditutupi rambut hijau gelap seperti jarum. Dan semuanya cemerlang. Tubuhnya sangat besar itu tergantung di udara dan menatap Sihau. Semua orang menghirup udara dingin. Apakah ini tubuh asli dari laba-laba iblis bermata hitam? Penampilannya terlalu mengerikan. Suara logam terdengar saat salah satu kaki laba-laba menghantam dari langit. Sepertinya tidak ada yang bisa dihancurkan.
Xiao ingin memujinya. Dia membuang sepotong tulang simbol, tetapi pada akhirnya itu menembus dan bahkan hancur. Tulang berharga primitif berubah menjadi bubuk. Semua orang tercengang. Setiap wajah mereka menjadi pucat. Laba-laba iblis ini terlalu kuat, berapa banyak manusia dari generasi ini yang bisa menghadapinya. Ini luar biasa kokoh. Ini adalah bahan yang sangat bagus untuk membuat artefak berharga. Ketika kata-kata Xiao terdengar, semua orang menjadi kaget. Laba-laba iblis meraung marah dan meludahkan benang putih berkilau untuk membungkus tubuh Xiao. Serangan itu terlalu cepat dan kuat. Sangat menakutkan. Semua orang merasa sangat takut. Laba-laba iblis itu berteriak marah. Itu meludahkan helai demi helai sutra seolah-olah sungai berbintang mengalir keluar. Kemudian simbol tak berujung yang mengalir keluar dari tubuh Xiao tiba-tiba membentuk api. Itu mulai menyala, dia seperti dewa perang. Dia tidak mengaktifkan teknik yang berharga, melainkan menggunakan teks tulang yang paling mendasar dari catatan primordial sejati untuk menciptakan nyala api untuk melawan kemampuan ilahi alami lawannya. Ini adalah nyala energi esensi paling murni yang bisa membakar segalanya. Dengan tendangan dari Xiao, seolah-olah pilar emas yang menopang langit terbanting ke tubuh laba-laba iblis. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan tidak bisa bangkit lagi. Bagus, bagus sekali. Terasa sangat baik, ucap pemabuk dari material Imperial Manor berteriak. Xiao mengangkat tangannya dan dari telapak tangannya muncul mangkuk kecil. Itu merilis untayan cahaya dan suara terdengar. Laba-laba dikumpulkan di dalamnya. Dengan cepat menyusut dan memasuki bagian bawah mangkuk. Salah satu dari 5 racun kuno. Penting bahkan ketika memurnikan obat-obatan ilahi. Ini obat yang penting. Dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Laba-laba yang kuat seperti itu sekarang hanya 1 inci panjangnya. Tubuhnya telah menyusut berkali-kali. Dan tubuh hijau gelapnya tergeletak di dasar mangkuk, tidak bisa bergerak sama sekali. Semua orang menjadi takut. Apakah anak ini bercanda? Dia menganggap makhluk berdarah murni yang begitu kuat hanya sebagai obat penting. Ucap beberapa orang. Kalajengking, laba-laba, ular, kelabang, dan kodok, inilah 5 racun yang dibutuhkan untuk memurnikan obat. 5 racun yang Xiao bicarakan semuanya adalah dewa iblis terlarang beberapa tahun yang lalu. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.